Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas tentang prediksi soal PAS untuk kelas 9 SMP. Kalau kemarin aku udah bahas kelas 8, hari ini aku akan bahas soal kelas 9-nya. Yuk kita sama-sama bahas. Nah, yang soal pertama yuk kita baca bareng-bareng teman-teman. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah. Nah, ini ada kata kuncinya pertama kantong ya teman-teman. Terus fungsinya menjaga suhu testis. Kalau kita cek uretra. Uretra ini adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin ya. Berarti uretra bukan. B. Skrotum. Skrotum itu kita tahu adalah seperti kantong ya, yang laki-laki memiliki 2 skrotum ya teman-teman, dimana ternyata fungsinya menjaga suhu testis. Jadi udah ketebak jawabannya adalah yang B. Nah, kalau phase difference ini menghubungkan epididymis dengan uretra. Jadi dia seperti saluran untuk menghubungkan gitu. Berarti bukan D. Epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan sementara sperma yang akan keluar setelah dari testis ya. Jadi udah jelas jawabannya yang B. Nomor 2, kalau tadi nomor 1 tentang organ reproduksi pria, nah untuk nomor 2 ini ada, pasti teman-teman tahu ya, ini adalah organ reproduksi wanita. Nah, pertanyaannya adalah organ yang penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor kita cek. Nomor 1 ini apa ya teman-teman? Ya, nomor 1 adalah fimbriae. Fimbriae ini adalah fungsinya menangkap sel telur yang sudah matang. Misal telur ini matang, maka akan ditangkap oleh fimbriae. Nah, nomor 2 ini apa? Ini adalah tuba fallopi atau bisa dikenal dengan oviduct. Nah, berarti bukan. Tuba fallopi ini fungsinya adalah tempat peristiwa dibuahinya sel telur atau bertemunya sel telur dengan sel sperma itu di sini ya. Berarti 2 bukan. Karena 1 nggak ada di sini berarti 2 bukan. 3. Nah, inilah tempat penghasil sel telur atau namanya adalah ovarium. Berarti jawabannya B ya. Nomor 3. Terus kalau nomor 4 ini apa Kak? Nomor 4 ini adalah uterus atau rahim, kata lainnya rahim. Dan nomor 5 ini di sini ini adalah vagina. Nah, kalau yang bagian sininya tempat keluarnya bayi itu ini cervix. Nah, ya vagina juga tempat keluarnya bayi ya, tapi pintu yang menuju ke uterus ini adalah cervix. Berarti jawabannya untuk nomor 2 adalah yang nomor 3. Gitu, mudah kan? Nomor 3 selanjutnya. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut dengan, nah ini biasa dialami oleh seluruh wanita di penjuru negeri ya. Nah, meluruhnya sel-sel epitel di dinding dari penyusun dinding rahim ini jelas jawabannya adalah yes, menstruasi. Kenapa menstruasi? Ya, menstruasi aja meluruhnya sel-sel epitel yang ada di dinding rahim karena tidak ada pembuahan yang terjadi pada di oviduct ini atau di tuba fallopi, sehingga telur tidak ada yang buahi maka akan meluruh menuju ke uterus dan sel-sel epitel yang berada di rahim akibat penebalan itu akan meluruh gitu. Nah, kalau ovulasi ini apa sih Kak? Ovulasi itu adalah proses matangnya sel telur. Jadi sel telur yang ada di ovarium ini kan dia ada proses pematangan. Nah, dia disebut dengan ovulasi. Kalau fertilisasi itu adalah proses bertemunya atau pembuahan ya, pembuahan di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma itu fertilisasi. Kalau implantasi ini embrio yang jadi atau zigot yang jadi yang sudah jalan ya. Jadi telur yang sudah dibuahi oleh sperma tadi itu dia akan berjalan menuju dinding rahim. Nah, ini disebutnya proses melekatnya embrio tadi ke dinding rahim atau uterus disebut dengan implantasi. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang D, menstruasi. Jadi meluruhnya sel-sel epitel di dinding rahim. Oke, clear ya? Nomor 4 kita masuk. Nomor 4. Zigot terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sperma disebut, tadi udah aku bahas,
pertemuan, pembuahan sel telur dengan sperma disebut dengan fertilisasi. Benar. Menstruasi bukan. Fertilisasi itu meluruhnya sel-sel epitel tadi ya, fertilisasi jelas. Oogenesis ini apa? Oogenesis ini proses pembentukan sel telur. Jadi sel telur itu juga ada prosesnya sehingga dia bisa menjadi sel telur. Ovulasi tadi ya, udah aku bahas juga proses pematangan. Setelah telur dihasilkan di oogenesis, maka dia akan melakukan terjadi proses pematangan, yaitu ovulasi. Dari ovulasi ini dia akan bergerak ke tuba falopi. Nunggu kalau ada sperma yang datang, dia akan menjadi zigot lalu embrio. Tapi kalau tidak ada, dia akan meluruh menjadi menstruasi itu. Gimana? Paham ya? Semoga membantu kalian. Kita next ke soal selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5 ya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan diperoleh data berikut. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. Cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. Cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ reproduksi. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit. Nah, mungkin untuk yang perempuan ini udah nggak asing lagi ya. Kalau dari cirinya ada warna putih kekuningan, terus kental dan berbau tidak sedap. Pasti kalian tahu nih apa? Ya, keputihan. Jawabannya C. Kenapa C? Ya, keputihan itu ditandai ada cairan berwarna putih kekuningan, terus dia kental, baunya nggak sedap. Biasanya nanti akan menyebabkan gatal pada organ reproduksi wanita. Terus kalau yang sifilis ini apa sih Kak? Sifilis ini adalah nama penyakitnya, nama lainnya itu adalah raja singa. Raja singa. Biasanya disebabkan oleh bakteri ya untuk sifilis. Terus kalau HIV ini oleh virus HIV, dia biasanya menyerang kekebalan tubuh. Jadi tubuh tidak bisa merespon jika ada suatu penyakit dan tidak bisa melawan penyakit tersebut, baik itu dari virus ataupun bakteri. Nah, kalau herpes simplex genitalis ini itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya apa namanya? Virusnya namanya ini herpes simplex genitalis atau VSG. Jadi ini adalah nama VSV ya, VSV, nama virusnya. Apa yang menyebabkan ciri-cirinya gimana? Biasanya nanti akan tumbuh bisul atau koreng di bagian kelamin. Hati-hati tuh. Jadi harus jaga organ reproduksi kita ya. Jangan sampai tertular virus ataupun bakteri. Oke, itu jawabannya yang C ya, keputihan. Jadi teman-teman harus tahu. Terus yang nomor 6 kita masuk. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan berikut. Individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. Individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induknya, mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk, melibatkan alat kelamin. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada pertanyaannya adalah ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Generatif itu berarti adanya perkawinan. Ada perkawinan teman-teman atau pembuahan. Nah, kalau kita lihat nomor 1 yang A ya, 1 dan 3. 1 itu individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. Betul ya, karena adanya jantan dan betina. 2. Individu baru terjadi 3 ya, 1 dan 3 mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk. Salah. Karena ini ada 2 induk, ada jantan, ada betina, pasti dia akan mewarisi sifatnya di sini anaknya jadi di sini. Berarti 1 dan 3 itu bukan, karena nomor 3-nya bukan. 1 dan 4. Individu tadi 1 benar ya, 4 melibatkan alat kelamin benar, karena dia ada kelamin jantan dan ada betina. Berarti jawabannya yang B. Yang lainnya cari nggak Kak? Nggak usah. Nih ada 3-nya, 3 kan bukan berarti udah salah. 2. Individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induk tubuhnya, berarti bukan. Emang seperti batang singkong dari sebagian batangnya bisa jadi individu baru kan? Enggak. Karena ini adalah perkawinan atau perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau yang pakai salah satu bagian tubuh. Ini bagian tubuh. Oke, mudah kan? Kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar perkembangbiakan pada tanaman berikut. Kalau kita perhatikan ini gambar apa teman-teman? Ya, ini ada gambar strawberry. Aku nulis ala Indonesia aja ya. Jangan strawberry, tapi strawberry aja. Nah, pertanyaannya adalah perkembangbiakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara. Nah, udah jelas banget ini. Jawabannya adalah A, stolon ya.
Untuk strawberry itu perkembangbiakan secara stolon. Jadi ketika ini dipotong, nih, maka dia bisa jadi satu individu baru. Begitu juga ini dipotong, akan menjadi sebuah individu baru. Nah, kalau rizoma itu apakah? Contohnya rizoma itu seperti jahe-jahean. Jadi ada jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Tunas adventif ini adalah contohnya cocor, bebek. Ya, kalau merunduk, dia biasanya bisa sirih, melati, dan lain-lain. Melati, dan lain-lain. Banyak. Jadi batangnya dirundukkan gitu, agar dia tumbuh akar-akar baru gitu. Misalnya dia tinggi nih, terus dirundukkan ke bawah, nanti ada akar-akar baru gitu. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nomor 8. Perhatikan gambar hewan berikut. Ini ada gambar, ini kurang lebih ini hidra ini. Hidra. Cara perkembangbiakan hewan di samping adalah A. Fragmentasi, B. Parthenogenesis, C. Tunas, D. Membelah diri. Fragmentasi itu artinya memutus atau memotong bagian tubuh. Ini kira-kira memotong nggak? Tidak. Contohnya apa? Biasanya ini pada cacing pita. Jadi dia misalnya segini, dia akan memotong tubuhnya. Nah, dia ini akan menjadi individu baru, menjadi individu baru gitu, teman-teman. Terus yang B, parthenogenesis. Parthenogenesis ini reproduksi aseksual yang dia tidak melibatkan jantan. Jadi betinanya bisa menghasilkan atau memproduksi sel telur. Jadi dia tidak perlu mencari jantannya. Contohnya apa? Contohnya adalah lebah. Di lebah itu ratunya nggak ada kan, rajanya, pasti adanya ratu lebah. Karena dia tidak butuh jantan untuk menghasilkan anakan atau sel telur. Nah, yang C adalah tunas. Nah, jawabannya benar adalah C, tunas. Hidra itu perkembangbiakannya dengan cara tunas. Kok bisa, Kak? Jadi ini adalah ada anakan baru di sini. Jadi ntar tunas ini akan terpotong secara memudah dan dia akan menjadi individu baru gitu. Dan dia membelah diri itu dia akan membelah sama persis, misalnya badannya seperti ini dipotong. Hampir sama dengan fragmentasi ya, tapi dia membelah diri dengan posisi yang sama, simetris. Kalau pemotongan ini kan ada kepala, ada buntut, nanti ada ekor ya, sorry kalau buntut. Tapi kalau membelah diri itu dia benar-benar membelah diri menjadi dua individu yang sama persis. Contohnya apa? Amuba. Contohnya adalah amuba. Nah, udah kejawab ya untuk nomor 8. Next, nomor 9. Gampang banget ini. Hewan berikut yang tergolong dalam hewan ovivipar. Ovivipar kita tahu hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, kita lihat ayam dan ikan. Tidak, ayam itu bertelur berarti bukan. Kadal dan kucing. Kucing itu melahirkan. Bukan berarti. Kadal dan ular. Yes, dia bertelur dan melahirkan. Ikan dan kambing. Kambing melahirkan. Bukan. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan yaitu, pada hewan ya, kultur jaringan. Ini pada tumbuhan, jelas. Tumbuhan. Terus inseminasi buatan, ini jawabannya B. Vertikulur ini juga tumbuhan. Jadi dia tumbuhan yang budidaya tumbuhan gitu, yang disusunnya secara bertingkat gitu. Itu namanya vertikulur. Kalau hidroponik juga bukan, hidroponik juga tumbuhan ya. Yang dia memanfaatkan media tanamnya bukan hanya tanah, bisa air, bisa batu bata dan lain-lain. Jadi jawabannya inseminasi buatan. Nah, apa sih itu inseminasi buatan? Yaitu adalah biasanya disuntikkan sperma atau sperma ke betinanya agar genetiknya agar mutu genetiknya itu bisa lebih baik lagi gitu, teman-teman. Jadi menghasilkan suatu individu baru yang jauh lebih baik daripada yang awal karena ada suntikan sel sperma dan atau sel telurnya gitu. Oke, Fik ya. Nomor 11. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet. D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Ingat, hukum Mendel 2 ini akan berpengaruh pada gamet. Berarti kalau nggak C, D. Nah,
Kalau yang berpisah itu adalah hukum Mendel 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi dia bertemu atau bergabung. Bergabung ya, hukum Mendel 2 itu. Kalau berpisah dia hukum Mendel 1. Ingat aja nih teman-teman. Kalau bertemu atau bergabung dia adalah hukum Mendel 2. Dan dalam gamet, diingat di sini. Gitu. Itu aja, itu jadi apa ya, buat diingetin teman-teman aja. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini nomor 12 perhitungan monohibrid ya. Jika kacang bulat B besar B kecil intermediate disilangkan dengan kacang bulat B besar dominan, maka hasil persilangannya adalah, yuk kita buat di sini. Parental 1 sama dengan ada jantannya ya. B besar B kecil disilangkan dengan betinanya adalah B besar. Maka gametnya adalah B kecil, B besar. Filial kita buat kotaknya langsung. Ini persilangan monohibrid ya teman-teman. Jantannya di atas, betina di bawah. Ini berarti B besar, B kecil, B besar. Ya, silangkan B besar kali B besar, maka B besar. B kecil kali B besar, maka B besar B kecil. B besar kali B besar, B besar. Ini adalah B besar B kecil. Sehingga menghasilkan B besar berbanding B besar B kecil. Ada berapa? Ada 2. Nah, kalau kita perhatikan B besar ini adalah bulat dominan. Berarti dia dominannya 50%. Ininya 50%. Intermediate. Udah jelas jawabannya adalah yang D. Gitu aja. Simple. Mudah kan? Karena 2/2. Nomor 13. Kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal dengan seorang wanita buta warna adalah, nah kita hitung ini ya di sini. Ini tentang kelainan pada pewarisan sifat. Kita buat parental. Jantannya di sini laki-lakinya itu normal, berarti dia XY menikah dengan wanita yang buta warna XCB berarti. Kalau udah gamet yang terjadi adalah XY, XCB. F-nya di sini aja. Gini, 4 cret. Jantannya di atas, betina di bawah. Berarti ini adalah XY. Ini XCB. Kita silangkan S kali XCB. XCB sama XCB, XCBY. Nah, dari sini didapatkanlah XCB. Oh, sorry, bentar, dihapus. Tuh, salah nih nulisnya. XCB-nya berbanding XCBY. Ada berapa XCB-nya? Ada 2. 1, 2. Berarti ini 2 berbanding 2. Nah, yang ditanyakan adalah nih, kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna. Nah, kalau XX ini otomatis perempuan. Nah, kalau ada Y-nya berarti ini laki-laki. Berarti ada berapa yang buta warna? Ada 2. Nah, kalau kita persenkan, ini kan bandingnya sama, berarti 50%. Jawabannya adalah yang A, nomor 13. Gitu. Ini buat murid-murid aku udah pernah aku share ya, terkait tentang kelainan sifat yang diturunkan. Oke, kita next ke soal 14. Penulisan genotip homozigot yang benar adalah homozigot itu berarti sama. Dia sama semua, tidak intermediate seperti ini tadi ya. Nah, kita lihat A. A besar, B besar, B kecil. Bukan. Ada heterozigotnya, ada B kecilnya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Bukan. Ini juga intermediate atau heterozigot. C. A besar, B besar, B kecil. Sip. A kecil, B besar, B kecil. Salah. Berarti jawabannya adalah C. Dia homozigot sama. Kalau dia A besar semua, B kecil semua. Gitu. Dan nomor terakhir, 15. Ini fisika dikit ya, aku masukin sedikit aja tentang atom. Atom ini bukan fisika nih, kimia, lupa saya. Gambar atom. Pernyataan yang sesuai dari gambar di samping yaitu A. Gambar 2 bermuatan negatif. Coba kita cek gambar 2.
bermuatan negatif ada 3. Positifnya ada 2, negatifnya ada 1. Berarti dia nilainya positif. Salah. B. Gambar 3 bermuatan negatif. Kita cek. Negatifnya ada 2, positifnya ada 1. Sip, dia negatif. Benar. Kita skip dulu ya. C. Gambar 1 dan 2 bermuatan positif. Tadi 2 benar positif, nomor 1. 1 ini positifnya 1, negatifnya 1. Berarti dia netral. Untuk nomor 1 netral. Berarti C salah. D. Gambar 1 dan 3 bermuatan netral. Nomor 3 itu negatif. Salah. Berarti benar. Jawabannya adalah yang B. Gampang kan untuk atom? Ya, mungkin sampai ini aja prediksi soal PAS kelas 9. Semoga membantu kalian dalam belajar ya. Selamat belajar. Semoga nilai PAS kalian membaik dan semakin bagus. Dadah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.